Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami, channel Bedah Saham. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kupas tuntas bedah saham MDKA dan prospeknya pada tahun 2021. Guys, MDKA merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam pertambangan emas, perak, dan tembaga. Tahukah kamu, saham ini pernah viral di media sosial karena dijadikan mahar pernikahan? Yups, itu adalah maharnya Aradia Tridiwantoro untuk istrinya Nanda Arsinta yang merupakan seorang selebgram dan beauty vlogger. Pernikahan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei itu menjadi sorotan karena mahar yang digunakannya itu saham PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA sebanyak 305 lot. Eits, 305 lot itu mempunyai makna loh, bahwa angka 30 menandakan tanggal 30 dan 5 menandakan bulan Mei yang merupakan tanggal pernikahannya. Romantis juga ya guys. Ini jadi inspirasi nih buat Mimin, buat mahar nanti, hehehe. Lalu, bagaimana sih fundamental MDKA? PT Merdeka Copper Gold Tbk atau Merdeka adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya serta layanan pertambangan. Merdeka saat ini terdiri dari 5 aset utama yaitu 7 Bukit Copper, Pani Joint Venture, Wetar, Makrawali Acid Iron Metal, 7 Bukit Gold, dan Wetar Copper. Proyek Emas 7 Bukit adalah sebuah tambang emas dan perak yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada 31 Desember 2020, cadangan pada proyek emas 7 Bukit diperkirakan sebesar 702.000 ons emas dan 29.350.000 ons perak dengan sumber daya mineral di lapisan oksida sebesar 1.970.000 ons emas dan 77.800.000 ons perak. Cukup banyak ya guys. MDKA ini masuk ke dalam indeks IDX 30 ISI atau yang berarti ini saham syariah, JII atau IDX 30-nya ISI, Kompas 100 dan LQ 45 yang berarti likuiditasnya bagus ya guys. Lalu, siapa aja sih pemegang sahamnya? Saham MDKA ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan terkenal dalam rekam jejak investasinya yang bagus yaitu PT Saratoga Investama Sedaya yang terkenal dengan Pak Sandiaga Uno sebanyak 19,13%, PT Mitra Daya Mustika yang merupakan anak usahanya Saratoga sebanyak 13,47%, Garibaldi Thohir yang merupakan pengusaha kakap dalam bidang pertambangan sebanyak 8,20%. Selanjutnya, PT Suwarna Arta Mandiri sebanyak 6,33%. Dan yang paling unik, saham ini dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, yaitu pemerintah daerah Banyuwangi yang merupakan salah satu wilayah tambangnya MDKA yaitu tambang 7 Bukit sebanyak 4,4% dan masyarakat sebanyak 48,42%. Ternyata pemegang sahamnya lebih banyak dikuasai masyarakat ya guys, yaitu investor retail seperti kita semua. Karena MDKA bergerak dalam bidang komoditas emas, maka harga emas dunia juga cukup berpengaruh terhadap harga sahamnya. Harga emas dunia setiap tahun terus meningkat ya guys. Walaupun ada sedikit naik turunnya, tapi tetap nanjak ya guys karena harga emas memang cukup stabil. Seperti dilihat di chart tersebut, lalu kita lihat bagaimana chart harga MDKA. Chart MDKA cukup bagus ya teman-teman. Harganya terus menanjak ke atas
dan hari ini ada di ATH-nya atau all time high atau harga tertingginya sepanjang masa. Cukup menarik juga. Lalu apakah keuangannya juga bagus sejalan dengan harga sahamnya yang selalu naik? Kita lihat arus kas bersih turun dari 123,4 juta dolar menjadi 119,9 juta dolar pada tahun 2020. Liabilitas membaik dari rasio 0,5 menjadi 0,4. Di sini semakin kecil liabilitas maka semakin baik ya guys. Jumlah aset sedikit menurun pada tahun 2020 dari 951,3 juta dolar menjadi 929,6 juta dolar. Jumlah ekuitas selalu naik tiap tahunnya, yang berarti bagus. Lalu kita lihat revenue growth-nya, pertumbuhannya menurun menjadi minus 19,94% pada tahun 2020. Cukup buruk ya, karena ada suatu insiden di tambang Tujuh Bukit. Maka net income-nya juga ikut turun menjadi min 48,90%. Kita lihat income statement dari 2017 sampai seterusnya, ternyata cenderung menurun dalam net profit margin. Revenue naik turun dan net income juga cenderung tidak naik. Balance sheet cukup bagus dan terus meningkat. Kita lihat ekuitas dalam grafik konsisten naik. Nilai aset pun selalu naik dan debt to equity ratio pun konsisten mengecil yang menandakan hutang perusahaan cukup baik. Aliran fundamental tidak afdol jika tidak melihat valuasinya ya guys. Kita lihat valuasi MDKA ada di angka 6,57 kalinya. Valuasinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis seperti Antam yang PBP-nya ada di angka 2,83 kalinya dan PSAB ada di angka 1,16 kalinya. Lalu bagaimana ke depannya? Walaupun MDKA pada kuartal 1 2021 merugi, tetapi para analis memperkirakan bahwa kinerja MDKA akan bertumbuh seiring dengan produksi emas dan tembaga dapat kembali pulih pada paruh kedua 2021. Oke, kami ingatkan ini hanya ulasan mengenai saham MDKA dan bukan rekomendasi beli atau jual. Tetap do your own research ya guys. Tetap jaga kesehatan juga. Sukses untuk kita semua.